Perkenalkan, nama saya Amiraldo Tetarpoik, NIM 2024-4819, kelas B. Di sini saya mengambil isu tentang lingkungan polusi air di perairan Teluk Ambon. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita melihat gambar-gambar polusi air yang ada pada video ini. Alasan saya mengambil isu ini karena Teluk Ambon memiliki keunikan ekosistem dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, namun dengan terjadinya polusi air dapat mengancam kelestarian ekosistem yang unik ini. Di sini kita akan melihat polusi air yang dapat merusak ekosistem laut di bawah ini. Ya, ini gambar yang dapat merusak ekosistem laut. C. Dampak polusi air bagi kehidupan masyarakat. Yang pertama, mencemari sumber air minum. Polusi air dapat mencemari sumber air minum masyarakat sehingga meningkatkan risiko penyakit yang terkait dengan air seperti diare, kolera, dan hepatitis. Yang kedua, mengancam kesehatan masyarakat. Paparan terhadap air yang tercemar dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari penyakit kulit hingga penyakit kronis seperti kanker. Yang ketiga, merusak ekosistem laut. Polusi air merusak ekosistem laut seperti terumbu karang dan padang lamun. Hal ini mengancam keberlangsungan hidup berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya yang berdampak pada pendapatan nelayan. Yang keempat, mempengaruhi pariwisata. Polusi air menyebabkan penurunan kualitas air laut dan pantai sehingga mengurangi daya tarik wisata. Hal ini berdampak negatif pada perekonomian masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pariwisata. Yang kelima, mengancam ketahanan pangan. Kerusakan ekosistem laut akibat polusi air dapat mengancam ketahanan pangan, terutama bagi masyarakat yang mengandalkan hasil laut sebagai sumber protein utama. Yang D. Penyebab polusi air di Kota Ambon. Yang pertama, pembuangan limbah domestik. Limbah rumah tangga seperti deterjen, minyak goreng, dan tinja yang langsung dibuang ke sungai atau laut tanpa pengelolaan yang memadai menjadi salah satu kontributor utama polusi. Yang kedua, limbah industri. Jadi, aktivitas industri terutama industri perikanan dan perhotelan menghasilkan limbah cair yang mengandung bahan kimia yang berbahaya. Pembuangan limbah industri ini secara langsung mencemari perairan. Yang ketiga, sampah plastik. Penggunaan plastik yang berlebihan dan pengelolaan sampah yang tidak baik menyebabkan sampah plastik menumpuk di perairan sampah. Plastik ini sulit terurai dan dapat membahayakan biota laut. Yang keempat, minyak tumpah. Aktivitas pengeboran minyak lepas pantai dapat menyebabkan tumpahan minyak yang mencemari perairan dalam skala besar. Yang kelima, limbah pakan. Jadi, budidaya perairan yang terkendali menghasilkan limbah pakan yang berlebihan. Limbah pakan ini menyebabkan eutrofifikasi, yaitu pertumbuhan alga yang berlebihan dan dapat menyebabkan kematian massal biota laut. Berdasarkan penyebab-penyebab di atas, yang menjadi penyebab utama polusi air di perairan Teluk Ambon adalah pembuangan sampah sembarangan, baik dari rumah tangga maupun aktivitas wisata, menjadi kontributor utama pencemaran sampah plastik. Styrofoam menjadi kontributor utama pencemaran sampah plastik yang merusak ekosistem dan mencemari air. Konsekuensi polusi air di Teluk Ambon yaitu yang pertama, kerusakan ekosistem. Terumbu karang, mangrove, dan padang lamun sebagai ekosistem yang penting mengalami kerusakan. Hal ini berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati dan menurunnya produktivitas perikanan. Yang kedua, mencemari rantai makanan. Bahan-bahan kimia berbahaya yang terakumulasi dalam biota laut dapat masuk ke dalam rantai makanan manusia dan menyebabkan berbagai penyakit. Yang keempat, mempengaruhi ekonomi kerusakan.
lingkungan akibat polusi air dapat berdampak negatif pada sektor pariwisata dan perikanan yang merupakan sumber pendapatan utama masyarakat sekitar. Perspektif Kristiani tentang penciptaan dan tanggung jawab. Jadi, di sini ada beberapa pandangan teologi dalam ajaran Kristiani. Yang pertama, saya mengambil pada kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, yaitu ayat ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah dan diberi kuasa untuk berkuasa atas ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Dari ayat ini kita bisa melihat ayat ini dituliskan saya tertarik pada ayat katanya yang berkuasa, yaitu dalam konteks ini bukan berarti mengeksploitasi alam semena-mena, melainkan mengelola dan memelihara ciptaan Allah dengan bijaksana. Yang kedua, Mazmur 24 ayat 1. Di sini ayat ini berbunyi, bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah pemilik mutlak atas seluruh ciptaan manusia, hanyalah pengelola yang bertanggung jawab kepadanya. Yang ketiga, Imamat 25 ayat 23. Tanah jangan dijual mutlak karena Allah pemilik tanah itu, sedangkan kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Ayat ini menekankan bahwa manusia hanya meminjam tanah dari Tuhan dan menggunakannya dengan bertanggung jawab. Wahyu 11 ayat 8. Dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Ayat ini mengingatkan bahwa Allah akan menghakimi orang-orang yang merusak bumi. Ayatnya yang terakhir, Amsal 21 ayat 10 berkata, orang benar memperhatikan hidup hewan-hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Ayat ini mengejarkan untuk memperhatikan kesejahteraan semua makhluk hidup termasuk yang ada di laut. Jadi di sini saya mengambil beberapa solusi, yaitu solusi yang pertama di sini, program kebersihan pantai dan sungai melibatkan masyarakat dalam kegiatan membersihkan pantai dan sungai secara rutin. Dampaknya adalah lingkungan yang lebih bersih dan sehat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan. Yang kedua, pengembangan sistem pengelolaan limbah komunal. Membangun sistem pengelolaan limbah yang terjangkau dan efektif di tingkat komunitas. Dampaknya adalah berkurangnya limbah yang mencemari perairan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, program edukasi lingkungan. Di lembaga pendidikan dan gereja mengintegrasikan pendidikan lingkungan dalam kurikulum pendidikan dan kegiatan gereja. Dampaknya adalah generasi muda yang lebih peduli terhadap lingkungan dan memiliki perilaku hidup ramah di lingkungan. Yang keempat, pengembangan ekowisata. Jadi, pengembangan ekowisata ini sangat berdampak positif pada alam karena mengembangkan potensi wisata alam yang berbasis pada pelestarian lingkungan. Dampaknya adalah peningkatan ekonomi masyarakat lokal dan terjaganya kelestarian alam. Di sini ada pun dampak-dampak jangka panjang yang diperoleh dengan menerapkan solusi-solusi di atas secara konsisten dan berkelanjutan, yaitu yang pertama, kualitas air yang lebih baik di perairan Teluk Ambon menjadi lebih bersih dan sehat sehingga aman untuk aktivitas masyarakat yang mendukung keberlangsungan ekosistem laut. Yang kedua, kesehatan masyarakat yang meningkatkan berkurangnya penyakit yang disebabkan oleh polusi air seperti diare dan penyakit kulit. Yang ketiga, peningkatan ekonomi masyarakat sektor perikanan dan pariwisata dapat berkembang dengan baik sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keempat, terpeliharanya keanekaragaman hayati ekosistem laut yang sehat akan mendukung keberlangsungan berbagai spesies ikan dan biota laut lainnya, dan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan
terlibat dalam upaya pelestarian. Jadi demikian materi tentang isu lingkungan polusi air di perairan Teluk Ambon saya di sini. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih.